Tuturan, tema ketujuh. A. Menganalisis isu, argumen, dan simpulan dari debat. Kompetensi inti ketiga. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian. Bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat nasional, regional, dan internasional. Ketiga, 1, 2. Menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat. Kedua, menganalisis isi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan, permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Ketiga, mengkonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Keempat, mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002/242, debat merupakan pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kedua, menurut ahli komunikasi Asidi Dipojojo, komunikasi lisan 1982/59, debat adalah proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Ketiga, dalam WWW atau Wikimedia Foundation, atau debat diartikan sebagai kegiatan adu argumen antara dua pihak atau lebih, baik secara perseorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Fungsi debat. Pertama, ruang menyampaikan argumen atau pendapat. Kedua, ruang untuk menyatakan sesuatu berkaitan dengan apa yang diperdebatkan. Ketiga, ruang untuk menguji kekuatan argumen para pihak yang terlibat. Keempat, ruang untuk membela diri. Manfaat debat. Pertama, memberikan wawasan luas berkaitan dengan sesuatu yang diperdebatkan karena menyangkut dua argumen yang berbeda. Kedua, melatih keterampilan berpikir. Ketiga, melatih mental. Keempat, melatih penguasaan argumen yang diajukan. Struktur teks debat. Pertama, pengantar merupakan bagian yang berisi tentang topik yang akan dibantah, sering juga disebut sebagai isu. Kedua, argumen. Struktur teks yang berisi rangkaian bukti atau alasan yang berfungsi untuk mendukung bantahan argumen, bukan opini, dan biasanya berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan isu atau bahan debat dan didukung dengan bukti-bukti. B. Ciri-ciri argumen debat. Relevan. Sebuah argumen yang kuat harus relevan dengan isu yang dibahas. Sistematis. Argumen harus sistematis agar dapat dipahami dengan baik, logis, jelas dan sesuai fakta, disertai bukti-bukti. Ketiga, simpulan. Berisi pertanyaan yang menegaskan bantahan. Kaidah kebahasaan teks debat. Pertama, kalimat kompleks merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba. Kedua, kata rujukan merupakan kata yang menunjukkan rujukan sebagai pemberi informasi. Ketiga, kata hubung, kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata.
kata dengan kalimat, kalimat dengan kalimat, atau sebaliknya. Keempat, pilihan kata atau diksi merupakan kata yang dipilih untuk menyampaikan gagasan secara tepat atau afektif. Evaluasi. Pertama, sebutkan dan jelaskan kaidah-kaidah kebahasaan teks debat. Kedua, sebutkan manfaat debat. Ketiga, sebutkan fungsi debat. Keempat, jelaskan definisi debat menurut ACD Dipojojo.